Hey, I can't imagine apa yang terjadi malam itu. So bright, so hard. Kenapa sih Harry harus dengar semuanya? Semua yang aku bilang ke dia itu akan salah di mata dia. Halo guys, Teror 571. Perdebatan antara Akila dan Zara depan rumah kontrakan ternyata nggak berlanjut terlalu panjang. Mungkin ya sebelum ada tetangga yang mulai buka pintu, mungkin sebelum ada mobil lewat membunyikan klakson, atau juga jangan sampai para asisten rumah tangga sekitaran kumpul sambil bisik-bisik nontonin mereka yang lagi berantem gara-gara masalah cowok. Karena jujur aja ya, sebagai penonton kita ikutan baper kan dengan cerita fiktif ini. Saking keselnya melihat karakter Akila yang belakangan terasa jadi sangat egois. Ujung-ujungnya banyak loh yang menyalahkan penulis cerita, Bu Femi Sagita dan Pak Angga Haryono, seolah mereka sengaja membuat karakter Akila terlihat semakin buruk dan jadi sasaran hujatan. Padahal tuh ya, kalau mau dicermati lebih dalam, sebenarnya alur ini sengaja sedang diarahkan untuk proses penyelesaian, supaya nantinya nggak ada lagi ganjalan di hati masing-masing karakter. Kalau ditanya kenapa Akila terkesan menjadi satu-satunya karakter yang belum berkembang, jawabannya sederhana, gimana mau berkembang kalau akar masalahnya sendiri belum benar-benar selesai. Pastinya sih penulis udah menyiapkan akhir yang indah untuk setiap karakter, termasuk Akila, terutama soal proses penyembuhan luka batin dan masalah emosional yang selama ini membelenggunya. Hanya aja perjalanan menuju ke sana memang sengaja dibuat nggak mudah ditebak. Dia bilang I love you Akila. Dia kan bilang jangan pergi karena dia gak mau kehilangan gue. Tadinya ya sebagian dari kita akan mengira setelah diam-diam mendengarkan perdebatan antara Akila dan Zara dari balik rumah itu, Harry akan menutup hatinya, marah, membalas dendam, atau bahkan memutuskan hubungannya dengan Akila. Nyatanya enggak guys, justru alurnya dibuat jauh lebih unik dan menghibur. Harry malah menunjukkan rasa cemburunya lewat candaan dan kalimat-kalimat sarkastik yang tengil. Hey, I can't imagine apa yang terjadi malam itu. So bright, so hard. Jadi di awal cuplikan, Akila udah pergi nih dari rumah Zara. Tanpa diduga, Harry memutuskan muncul di belakangnya. Sebelum Akila sempat mengatasi rasa kagetnya, sebelum pikiran Akila yang biasanya berisik mulai bertanya-tanya, misalnya kenapa Harry ada di sana, atau apakah Harry mendengar semuanya. Yang ada, Harry langsung meledek Akila dengan ekspresi super santai dan menyebalkan. Situasi ini cukup memalukan guys buat Akila. Semua pengakuan belum move on-nya ternyata didengar langsung oleh pacar sendiri. Lebih miris lagi, mantan yang sedang diperjuangkan justru terus menjauh dan sedang menghindarinya. Mungkin karena itulah Harry tahu nggak perlu harus cemburu karena cuma Akila yang sedang kecintaan dengan si mantan. Itu pun karena Harry juga tahu kondisi mental Akila yang emang belum stabil. Maka Harry melampiaskan perasaan apapun di dalam hatinya sendiri lewat candaan dan ledekan. Lalu dengan santai Harry menyarankan agar Akila sebaiknya mulai fokus pada hal-hal yang lebih penting. Mungkin maksudnya belajar menghadapi ujian kelulusan, memikirkan masalah keluarga, atau pada misi penyelamatan Ole yang akan mereka jalanin keesokan harinya, daripada terus mikirin mantan yang perasaannya aja masih belum jelas kemana. Dikit saran aja buat kamu. Do something good for your life. Jangan terus-terusan mikirin mantan. Di momen ini Akila hanya bisa diam. Sebenarnya bukan hanya kaget juga malu, namun ketengilan Harry justru membuatnya semakin kesel. Dan tanpa disadari guys, mungkin ini juga akan menjadi hal yang lebih baik. Karena setelah semua rahasia itu terbongkar, Akila nggak perlu lagi menahan diri. Akila bisa aja makin terang-terangan mencari jawaban dan kepastian yang belum selesai dengan fakta. Yang jelas ya, sekarang ini Harry udah mengetahui seluruh masalahnya. Namun sebesar apapun rasa sakit yang dirasakan, cintanya pada Akila jauh lebih besar dari itu. Jadi sementara waktu ini, kegamonan Akila belum cukup buat alasan Harry untuk menyerah. Karena selama mereka masih berstatus pacaran, Harry masih punya hak untuk peduli dan ikut campur dalam urusan Akila. Namun untuk malam itu, setelah mengatakan apa yang ingin dikatakan, Harry pergi dengan tawa tengil khasnya. Dan siapa yang tahu guys, saat tubuhnya berbalik dan gak lagi terlihat oleh Akila, mungkin ekspresi tengil itu berubah menjadi kesedihan dan patah hati. Entahlah. Kenapa sih Harry harus dengar semuanya? Semua yang aku bilang ke dia itu akan salah di mata dia.